Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari HG1, saya sendiri sebagai Karina Dina, beserta teman-teman saya Cahya Alwin Trinugraha, Muhammad Amar Abdul Aziz, dan Aulia Farah Aziza. Kami akan mempresentasikan mengenai keterkaitan antara HAM, hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbicara mengenai hak asasi manusia, apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia atau biasa kita sebut dengan HAM adalah hak dasar yang secara kodratih melekat pada diri manusia. Artinya, hak yang dimiliki setiap manusia semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia, bukan diberikan oleh orang lain ataupun hukum pemerintahan. HAM sendiri bersifat universal, artinya seluruh masyarakat pasti mendapatkan HAM tanpa pendiskriminasian dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Oleh karena itu, hak setiap manusia harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. HAM sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 39 tahun 1999. Kita, sebagai warga negara Indonesia yang baik, penting untuk turut dalam penegakan hak asasi manusia. Lantas, mengapa begitu penting sekali bagi kita untuk melindungi hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan ini? HAM sendiri diciptakan bertujuan untuk melindungi orang dari kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai, serta mendorong tindakan, kesadaran, dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Maka, pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari adalah melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri. HAM dalam kehidupan sehari-hari memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu pentingnya HAM dalam kebebasan beragama adalah menciptakan kondisi di mana setiap manusia memiliki rasa toleransi yang tinggi antar sesama umat beragama, sehingga kebebasan dalam menjalankan agama dan ibadah dapat berjalan secara damai. Selain kebebasan memeluk agama, ada pula pentingnya HAM dalam kebebasan berpendapat, di mana setiap manusia bebas berekspresi dan mengutarakan pendapatnya secara sah yang bisa diimplementasikan dalam bentuk tulisan, buku, diskusi, maupun kegiatan pers lainnya. Pentingnya HAM dalam kesetaraan gender juga melindungi diri kita dari segala kesenjangan gender di dunia pekerjaan dan kekerasan fisik. Sehingga hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki. Perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Adapun sebagai manusia, kita juga harus mendapatkan pendidikan sejak kecil. Pendidikan itu adalah memanusiakan manusia, di mana seseorang bisa mengembangkan kepribadian serta kemampuan dalam satu kesatuan yang harmonis dan dinamis. Selain itu juga, untuk mendapatkan hidup yang layak antar kehidupan masyarakat dan keseimbangan pembangunan ekonomi, maka pentingnya HAM dalam hak ekonomi, sosial, dan berbudaya merupakan satu yang saling terintegritas. Tidak lupa juga, hak setiap manusia mendapatkan rasa aman juga merupakan hal yang sangat penting loh. Apabila setiap manusia mampu menciptakan rasa yang aman, maka terciptalah kondisi suatu negara yang tertib, aman dari segala ancaman. Hak asasi manusia memiliki keterikatan antara satu sama lain. Dalam hal ini, penting bagi kita untuk mengakui hak asasi manusia antar sesama dan memperjuangkan hak sendiri agar penegakan keadilan dapat berjalan sesuai dengan tujuan negara. Jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM sendiri marak terjadi karena kurangnya literatur masyarakat tentang HAM dan kesadarannya yang masih sangat rendah. Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang biasa terjadi adalah pembunuhan dan perbudakan. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan sosial, dendam pribadi, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan sendiri telah diatur dalam pasal 338 KUHP yang kemudian ditambah unsurkan direncanakan terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP pidana. Selain melanggar undang-undang, tindakan pembunuhan ini juga melanggar Pancasila, terutama sila kedua. Terlebih lagi, pembunuhan merupakan tindakan merampas hak hidup seseorang. Selain pembunuhan, ada juga kasus HAM lainnya seperti perbudakan. Human trafficking atau perdagangan orang adalah salah satu bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat martabat manusia. Berdasarkan empirisnya, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korbannya dalam hal ini. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seks, tetapi juga mencakup kerja paksa, perbudakan, dan praktik-praktik lainnya.
Di Indonesia sendiri, praktik perbudakan ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Namun, contoh konkretnya yang masih sering terjadi saat ini adalah asisten rumah tangga yang bekerja sebagai TKA diperlakukan tidak adil oleh majikannya. Hal ini juga merupakan bagian dari perbudakan itu sendiri. Indonesia juga merupakan salah satu negara terbesar asal korban perdagangan manusianya. Untuk itu, diperlukan adanya sosialisasi dan penyuluhan oleh lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan agar masyarakat bisa mengerti apa makna sebenarnya dari HAM itu sendiri dan akhirnya bisa menerapkan hal itu secara nyata dan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan negara, tentu kita harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Lalu apa sih kesadaran berbangsa dan bernegara itu? Berbangsa sendiri adalah manusia yang mempunyai landasan etika, moral, dan juga berakhlak mulia dalam bersikap untuk mewujudkan nilai sosial dan juga keadilan. Lalu bernegara adalah manusia yang mempunyai tujuan yang sama dan mengakui dirinya sebagai suatu bangsa dalam suatu wilayah yang memiliki cita-cita untuk membangun rasa nasionalisme dalam bersikap dan juga berperilaku. Maka dari itu, kesadaran berbangsa dan bernegara ini mempunyai makna bahwa setiap individu dalam suatu naungan negara harus memiliki perasaan rela dan juga ikhlas dalam bertindak untuk kebaikan bangsa dengan kemauannya sendiri. Tujuan kesadaran berbangsa dan negara ini juga tidak jauh berbeda dengan tujuan negara kita. Maka dari itu kita harus menanamkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara ini pada kehidupan bermasyarakat. Tentu kita tahu Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman dan hal itu tentu akan memicu banyak juga perbedaan pandangan dan juga pendapat. Salah satunya adalah keberagaman dalam agama. Yang harus kita tahu bahwa setiap agama mempunyai caranya masing-masing untuk menanamkan nilai dalam agama tersebut. Tapi seringkali kita menemukan banyak pertentangan dan perpecah belahan yang disebabkan oleh agama itu sendiri. Padahal perbedaan itu tentu tidak bisa kita samakan. Yang harus kita lakukan adalah menoleransi bahwa perbedaan itu memang ada. Selanjutnya juga ada meleburnya toleransi dalam berbudaya. Salah satu contohnya adalah tawuran antar warga. Tawuran antar warga ini diakibatkan oleh perbedaan pandangan, perbedaan perilaku individu, perbedaan pendapat. Maka kebiasaan-kebiasaan mereka dalam melakukan tawaran ini mereka jadikan ajang untuk melampiaskan amarah mereka dalam perselisihan tersebut. Selanjutnya ada akibat dari kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah meleburnya toleransi antar umat beragama. Tentu kita tahu Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman dan hal itu tentu akan memicu banyak juga perbedaan pandangan dan juga pendapat. Salah satunya adalah keberagaman dalam agama. Yang harus kita tahu bahwa setiap agama mempunyai caranya masing-masing untuk menanamkan nilai dalam agama tersebut. Tapi seringkali kita menemukan banyak pertentangan dan perpecah belahan yang disebabkan oleh agama itu sendiri. Padahal perbedaan itu tentu tidak bisa kita samakan. Yang harus kita lakukan adalah menoleransi bahwa perbedaan itu memang ada. Selanjutnya juga ada meleburnya toleransi dalam berbudaya. Salah satu contohnya adalah tawuran antar warga. Tawuran antar warga ini diakibatkan oleh perbedaan pandangan, perbedaan perilaku individu, perbedaan pendapat. Maka kebiasaan-kebiasaan mereka dalam melakukan tawaran ini mereka jadikan ajang untuk melampiaskan amarah mereka dalam perselisihan tersebut. Ya, melanjutkan pembicara sebelumnya, jadi sekarang saya akan menyampaikan materi mengenai kewajiban warga negara. Sebelum kita mulai masuk untuk membahas kewajiban warga negara, saya akan menampilkan dulu sub pokok bahasan dari materi ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada bentuk-bentuk, yang ketiga ada bentuk pengingkaran, dan yang keempat adalah upaya dari pemerintah untuk menangani pengingkaran kewajiban warga negara. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian kewajiban warga negara. Jadi apa sih kewajiban warga negara itu? Jadi kewajiban warga negara adalah
segala tindakan atau perbuatan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab seperti yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Itu adalah pengertian secara umum dari kewajiban warga negara. Ada juga arti lain di mana kewajiban warga negara itu adalah keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara, atau suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga negara sesuai keistimewaan yang dimiliki oleh warga lainnya. Jadi selain kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap negara, kita juga wajib untuk menghormati hak dan kewajiban orang lain. Lalu ada bentuk-bentuk kewajiban warga negara. Yang pertama itu di bidang HAM, yaitu kewajiban untuk menghargai hak asasi manusia orang lain. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45, Pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Lalu di bidang ekonomi, tertuang dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 45 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu, di bidang hukum, wajib menaati peraturan dan pemerintahan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu di bidang bela negara, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 45 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, tadi adalah bentuk-bentuk kewajiban warga negara. Kemudian ada bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kewajiban warga negara. Mulai dari di bidang HAM, yang pertama ada pembunuhan, ada rasisme. Di bidang hukum, tidak pakai helm di jalanan, tawuran, tidak bayar pajak. Di bidang ekonomi, tidak bayar pajak juga masuk ke bidang ekonomi. Lalu ada korupsi juga. Di bidang bela negara itu bolos pelajaran, bolos upacara itu termasuk ke pelanggaran di bidang bela negara. Ya mungkin cuman tadi ya untuk bentuk-bentuk pelanggarannya, tapi sebenarnya ada banyak sekali bentuk pelanggaran yang saya yakin teman-teman sekalian pasti tahu lebih banyak, karena itu merupakan informasi yang sangat mudah untuk dicari dan juga banyak terjadi. Lalu akan kita lanjutkan ke upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Jadi ada dua bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban warga negara, yaitu yang pertama adalah bentuk pencegahan. Ya, diantaranya adalah supremasi hukum dan demokrasi yang ditegakkan, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan juga lembaga politik, meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Ini bisa melalui lembaga formal maupun non-formal, atau mungkin bisa juga seperti sosialisasi ke masyarakat secara langsung. Kemudian dia meningkatkan profesionalitas lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat. Itu tadi adalah bentuk pencegahan. Lalu ada juga bentuk penanganan apabila kasus tersebut sudah terjadi. Yang pertama adalah penanganan dari kepolisian apabila kasus yang terjadi itu terkait dengan tindak pidana umum. Kemudian ada juga penanganan dari TNI jika itu berkaitan dengan gerakan separatisme atau mungkin ancaman yang datang dari luar dan berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan negara. Lalu ada KPK apabila kasus yang terjadi itu berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan negara. Ada lembaga peradilan juga yang melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis dan juga hukuman dengan menegakkan prinsip keadilan. Ya, itu semua ada bentuk dari penanganan apabila kasus sudah terjadi. Hak kewarganegaraan adalah kewenangan dari setiap warga negara untuk memperoleh sesuatu yang telah dijanjikan atau diatur oleh negara, di mana dalam hak tersebut mencakup berbagai bidang yang terkait kehidupan bermasyarakat. Nah, kali ini saya akan membahas hak asasi manusia dan hak mendapatkan pendidikan yang layak bagi tiap warga negara. Yang pertama adalah hak asasi manusia bagi tiap warga negara. Sebelumnya, apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir, secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya, dan wajib dihormati, dijunjung tinggi,
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah pasal 28I ayat 1. Pada pasal ini dapat dijelaskan bahwa setiap orang atau warga negara berhak untuk hidup, tidak mendapat penyiksaan, bebas dalam pikiran dan hati nurani, berhak untuk beragama, tidak diperbudak, diakui di depan hukum yang berlaku sebagai seorang pribadi, dituntut atas dasar hukum yang berlaku, dan semua hak tersebut tidak dapat dikurangi atau dihalangkan dalam keadaan apapun oleh orang lain ataupun orang atau warga negara itu sendiri. Selain di dalam undang-undang, hak asasi manusia sebenarnya dapat diperluas dari beberapa sila Pancasila. Konsep hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia adalah penjabaran dari sila kemanusiaan yang beradil dan beradab dan didukung oleh sila-sila lainnya. Oleh karena itu, dalam menerapkan hak asasi manusia dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, haruslah bersumber pada dasar negara Pancasila, yang dinyatakan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi dan berkehendak bebas, harus merdeka dalam artian lepas dari penindasan dan penjajahan sebagai bangsa yang bebas dan mandiri dalam menentukan kehidupan pemerintahan dan mengatur struktur pemerintahannya. Pendidikan merupakan hal terpenting yang dijalani setiap orang. Pendidikan tidak hanya mengenai pendidikan akademis, namun juga pendidikan karakter yang nantinya berguna untuk kehidupan di masa yang akan mendatang. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak yaitu terdapat pada pasal 31 ayat 1 yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, pada pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, pada pasal 31 ayat 3 mewajibkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan serta ketakwaan serta akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, tidak seperti seharusnya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka yang tinggal di daerah terpencil masih sulit bersekolah karena tidak adanya pemerataan pendidikan di Indonesia. Hal itu terjadi karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya anak usia sekolah yang tidak mendapat kesempatan untuk mendapat pendidikan yang layak. Jika masalah tersebut ingin diselesaikan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengubah pola pikir masyarakat, memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang ada di daerah. Dan pemberian prasarana dan prasarana tersebut harus dilakukan dengan transparan. Dengan melakukan hal tersebut, maka kita bisa memulai pemerataan pendidikan di Indonesia. Terima kasih telah menonton video presentasi kelompok kami. Kami, segenap anggota kelompok Home Group 1, memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan. Semoga presentasi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.